Sebuah kejadian unik terjadi baru-baru ini ketika seseorang hilang dan nggak bisa ditemukan karena mukanya beda banget. Ya, ini baru aja terjadi dan mungkin kita bisa pelajari bareng-bareng. Police couldn't find missing woman because she used filters on all her Instagram photos. Iya, jadi karena di sosial medianya fotonya pada pakai filter, polisi susah nyari dia. Jadi apa yang sebenarnya terjadi, dan menurut gua ini akan kembali ke buku gua ya, dan apa yang gua tekuni gitu. Bagaimana sosial media akan menghancurkanmu, membunuhmu, dan menipumu. Dan mungkin, dan ketika itu terjadi, korban utamanya adalah kamu. Jadi gimana dong, kita pakai foto harus pakai filter apa enggak? A search for a missing woman in Mexico was reportedly hampered after police used heavily filtered social media photos that made her difficult to recognize. Yes, jadi baru-baru ini di Meksiko ada seseorang yang dinyatakan hilang, dan kabarnya polisi kesulitan banget nyarinya karena ya mencocokkannya susah gitu loh. Kenapa susah? Ya karena foto-foto dia yang dipakai untuk mencari itu adalah foto-foto dia yang pakai filter di sosial media. Grecia Guadalupe Orantes Mendoza 30 was reported missing on April 12 in Ocozocuautla de Espinosa, Chiapas. According to reports, her family contacted authorities, prompting police to activate the ALBA protocol, a search mechanism used in Mexico for missing women. ALBA protokol ini adalah sebuah protokol yang unik yang ada di Meksiko yang digunakan untuk merespon cepat ketika ada kabar perempuan hilang. Menurut gue ini adalah langkah yang bagus dari pemerintahan karena mereka bikin sistem yang beda daripada sistem pencarian orang pada biasanya. Bedanya apa, no? Setelah gue pelajari, ALBA ini prosesnya itu bener-bener kayak nganggep ini adalah sebuah emergency. Jadi yang dihubungi itu bukan kayak nyari orang-orang biasa, tapi ke seluruh lembaga pemerintahan untuk bareng-bareng nyari orang yang hilang. Jadi sharing datanya langsung ke nasional seluruh Meksiko, dan mereka langsung dapat list bahwa ada orang hilang. ALBA protokol ini emang dibuat khusus untuk kasus-kasus perempuan yang hilang di Meksiko. Nah, ini buat kalian juga bisa belajar bareng nih. Di Meksiko itu kasus femisida itu gede banget, alias kasus kekerasan yang sengaja menargetkan perempuan. Perempuan ditargetkan menjadi korban kriminal bukan karena mudah dianggap lemah atau dianggap bisa jadi korban yang cocok untuk aksi-aksi kriminal, melainkan kebencian karena dia perempuan aja, dan pengen jahatnya ke perempuan ya karena lu perempuan. Dan orang-orang di sana itu lagi di masa dimana mereka ya benci perempuan karena just because they are women. Memang terdengar aneh, tapi ini lagi rame loh di mana-mana, dan terutama di Meksiko. Dan karena negaranya lagi krisis femicide, akhirnya ada sebuah protokol baru, yaitu protokol ya tadi, the ALBA protokol, yang difungsikan untuk membantu dengan cepat bagaimana perempuan itu bisa ditolong. Karena perempuan hilang di Meksiko itu bukan sekedar kayak hilang, tersasar, atau mungkin tiba-tiba ada penyakit sehingga lupa jalan pulang dan lain-lain, tapi dikhawatirkan dengan sangat keras hilang karena menjadi korban femicide, korban kekerasan, kriminal lainnya, dan lain-lainnya. Jadi protokol ini sangat-sangat penting dan keren banget. Problemnya adalah, nah ini kita masuk ke masalah utamanya nih. However, the photo used in the alert were reportedly pulled from Orantes Mendoza's social media accounts such as Instagram, where her appearance had been heavily altered with filters and editing tools. Masalahnya adalah data yang disebarkan, data yang didapatkan, data yang dicoba untuk digunakan untuk mencari perempuan yang hilang ini berdasarkan sosial medianya. Gua nggak dapat info apakah nggak dikasih sama keluarga apa gimana foto aslinya, tapi ya mungkin nggak ada, sehingga satu-satunya data yang mereka punya adalah sosial medianya, Instagramnya. Dan sayangnya Instagramnya itu ya foto-fotonya foto-foto yang menggunakan filter dan bahkan diedit lagi, sehingga ya mau gimana ya, sehingga tidak terlalu mirip dengan perempuan yang sedang mereka cari gitu, melainkan ya bentuknya beda, banyak alter, banyak perubahan, banyak manipulasi di situ. Untuk perbandingan, ini adalah foto beliau di sosial media, kurang lebih bentukannya kayak gini, dan perbandingannya ini adalah foto dia yang asli. Gua harap kita tidak perlu pindah ke case untuk ngata-ngatain muka orang, muka lu juga jelek, muka gue juga jelek. Kalau bukan karena alat bantu itu kita semua jelek, hanya mereka yang emang genetikanya bagus ya yang nggak jelek dan favor to the what society thinks what beauty are, ya udahlah ya. Tapi di sini untuk perbandingan, untuk memperlihatkan jelas bahwa memang jauh berbeda, sehingga pihak-pihak yang berwajib sulit banget, dan masyarakat juga sulit banget untuk menemukan apa yang mereka cari. Dan
lagi-lagi keterangannya nggak ada nih apakah keluarga menyediakan foto dia yang asli atau gimana, sehingga foto-foto dia yang keluar yang seperti ini, dan ini adalah foto detail pencariannya gitu. Seperti yang kalian lihat, oke, masih pakai make up tapi tetap dengan alter, filter, dan edited sehingga berbeda. The problem was more than just online mockery. Missing person poster are often one of the fastest way for the public to help identify someone in danger. But in this case, the edited image reportedly made it harder for people to recognize the woman authorities were looking for. Dan gue setuju banget ya, ini bukan masalah untuk ngeledek atau gimana, tapi ini masalah kenyataannya bahwa ketika lu pakai banyak editing, pakai banyak filters, dan amit-amit terjadi sesuatu pada lu dan lu kelihatan beda banget, ya jadi masalah. Ya itu realitanya gitu loh. Dan ini bukan berarti pesan buat para cewek atau siapapun di situ. Kalian tau gak sih, cowok-cowok juga pakai filter, cowok-cowok juga pada pakai editing dan lain-lain, pakai make up juga. Ini buat yang di komen dibilang dasar cewek udah mulai misoginis lah, udah mulai cewek segala macam. Bro, seleb-seleb cowok yang lu bilang alpha male, yang lu bilang keren, yang lu bilang sigma itu, mereka juga pakai pakai filter. Mereka juga diedit fotonya, dan lu mau yang lebih parah, mereka juga pakai make up. Lu pada aja yang nggak sadar, lu pada aja yang kelamaan di gua, makanya touch some grace. Jadi ini gua nggak ngomongin masalah cewek dan cowok, ini gua ngomongin masalah realita versus sosial media. Yang sering gua bahas bahwa sosial media itu bahayanya adalah dia bukan lagi alternate universe, tapi mereka adalah universe yang digabungin sama universe kita, sehingga lu bingung mana lagi yang realita, mana lagi yang cuman simulasi. Makanya beli buku gua. Dan dari contoh ini kita bisa tahu bahwa ya menggunakan sosial media dengan banyak filter dan editing itu ya bisa berbalik ke lu. Jadi lu juga yang kesulitan dan keluarga lu yang kesulitan. Tapi bukan berarti ini jadi pesan bahwa wah jangan pakai filter, jangan pakai editor dan segala macam. Kita bare face aja. Ya agak nggak gitu juga gitu. Nah ini yang orang-orang langsung kayak ambil ekstrimnya aja gitu, kayak wah berarti nggak usah pakai itu. Nggak gitu lah. Ini gampang banget, solusinya depan mata. Yaitu adalah minimal keluarga itu dikasihin foto-foto asli lu, foto-foto jelek lu, foto-foto baru bangun tidur lu, foto-foto lu istilahnya yang tanpa makeup, tanpa filter gitu loh. Kasih aja ke keluarga lu, dan amit-amit jangan sampai terjadi, dan ketika itu dibutuhkan ya keluarga lu bisa ngasihin tuh ke polisi dan pihak berwajib lainnya, ini foto anak saya, jangan pakai yang Instagramnya pak, pakai foto ini nih gitu loh. Udah sesimpel itu. Bukan berarti jadi kayak semacam pesan wah makanya cewek-cewek jangan pakai filter lagi. Enggak, lu tau lah channel ini sangat anti incel gitu ya, jadi nggak mungkin lah pesannya malah jadi mendukung incel. Dan ini buat tips teman-teman aja nih, beberapa dari kalian gue yakin juga kalau gue sering ngobrol tentang keluar negeri, ternyata banyak dari kalian itu belum punya paspor. Nah nanti kalau kalian udah punya paspor dan kalian foto buat paspor dan kalian nanti akan berhadapan dengan imigrasi di negara lain, ini krusial banget. Lu tanya sama teman-teman, lu tanya mungkin ada yang pernah pengalaman atau mungkin yang pernah ngalamin sendiri gitu ya. Jangan beda-beda banget, swear dah. Lu punya muka di paspor, lu sama muka lu nanti ketemu imigrasi tuh, jangan beda, jangan. Kalau beda udah aduh ribet kali, itu ribet bener deh. Lu cari pengalaman orang-orang di Twitter, di thread tuh tentang paspor muka sama pas muka beda banget gitu. Di paspor oke, bare face segala macam, pas di airport buset make up ini segala macam, terlama dicek lagi. Coba lu kesini sebentar, aduh itu udah momen kalau misalnya can you please step aside over here, itu udah lu denger kata itu tuh langsung kayak aduh. Makanya kalau lu tuh mungkin suka travel atau mungkin lu punya teman yang travelan, lu jangan kaget teman-teman cewek lu atau apa gitu ya, siapapun gitu, nggak terlalu dandan atau tampil rapi cukup gitu, tapi nggak tampil yang glamour gitu, karena mereka udah tahu gitu, jangan sampai lu bikin kenapa-napa di imigrasi. Ini bukan berarti kayak wah gue mah nggak bakal hilang, bukan gitu loh, tapi nyatanya nanti kedepannya kemiripan muka dengan kartu identitas tuh sangat-sangat dibutuhkan dan itu penting banget. Dan again, bukan halangan untuk pakai filter dan editing dan make up, you do you lah, terserah lu gitu ya. Nggak ada yang dirugikan ya menurut gue ketika lu pakai filter dan edited gitu ya. Ya ketika lu ketemu orang aja mungkin kaget dan lain-lain, mukanya beda banget dan segala macam, ya itu antara lu berdua lah yang lagi menjalin kasmaran dan lain-lain, bukan urusan gue. But in the end akhirnya terbukti bahwa ya bagaimana sosial media sekarang sudah semakin mengerikan, dan gue curiga memang keluarga yang nggak punya foto asli muka anaknya sekarang, mungkin muka-mukanya pas masih bocil masih ada, tapi masa lu missing person kasih muka bocil lebih nggak ketemu lagi kan. Bahkan ada yang berusaha untuk menghapus semua fotonya di sosial media kalau lagi jelek-jelek dan lain-lain. Ya sebertabrakannya itu dunia kita sama dunia sosial media dan semengerikan itu. But again, in the end gue saranin lu beli buku gue dan gue saranin keluarga lu dititipin satu foto muka lu yang nggak pakai aneh-anehan. Pernah ada punya pengalaman yang sama? Pernah punya keseruan yang sama? Atau mungkin pengalaman di airport, di imigrasi dan lain-lainnya? Atau seberapa beda kalian sama muka kalian di sosial media? Nah lu pada wibu-wibu tuh yang sosial medianya mukanya muka anime.
Masa pas orang hilang mesti sebarinnya foto Killua, foto Luffy, foto Gear 5 gitu. Siap. Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video yang gue ngebahas Logan Paul. Dia mulai bermain-main dengan harga manga. Jadi siap-siap wibu, harga manga mulai melambung-lambung sebagai alasan kolektor rare limited edition, investasi hari tua, whatever lah. Dari Farhan Tata, I'm gonna become the LARPing King. Ini kata LARP akan di-abuse sampai ya 3 bulan ke depan lah. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di video gue sekarang. Dan ya kalau kalian mau support gue yang suka ngebahas hal-hal di luar Indonesia kayak gini, kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe dan like. Untuk bukti kalau kalian nontonin video sampai akhir, coba komen di bawah sekarang nama-nama aplikasi software editing yang Photoshop. Itu apa namanya? Manipulasi foto. Ya gitu. Dan ya sekian seputar dari episode kali ini. Gue udah beri pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Ini muka asli gue. Nggak ada lagi. Gue gimana lagi? Udah. Ini nggak ada filter ini lampu tuh. Lampu doang. Makanya beli lampu. Jangan beli filter. Dan berlangganan AI editing. Udah lampu. The key is lighting bro. Lampu bro yang penting bro. Gue juga muka berudu gitu tuh. Bentol-bentol nih. Apa jerawat nih. Tidur nggak jelas. Tidur yang bener, olahraga yang bener.